Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Uda Uni dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri Diva Savitri dengan BP 2043 dan rekan saya Sausan Sawasal Sabil dengan BP 2029. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan program ujian akhir praktikum algoritma dan pemrograman kami yang berjudul Math Reminder, Asisten Pengingat Obat Pintar. Program ini merupakan aplikasi sederhana berbasis Python yang berfungsi membantu pengguna dalam mencatat jadwal konsumsi obat sekaligus memberikan peringatan apabila terdapat obat yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Program ini dibuat karena masih banyak masyarakat yang sering lupa mengkonsumsi obat ataupun kurang mengetahui adanya interaksi antar obat. Akibatnya, beberapa obat yang sebenarnya tidak boleh diminum secara bersamaan justru dikonsumsi pada waktu yang sama sehingga dapat mengurangi efektivitas obat, bahkan bisa membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, kami membuat program Math Reminder yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah membantu pengguna menyusun jadwal konsumsi obat, yang kedua adalah memberikan peringatan apabila terdapat obat yang memiliki kontraindikasi. Baiklah, mungkin sekian perkenalan dari kami. Langsung saja kita masuk ke alur programnya. Baiklah, untuk yang pertama di sini kita menggunakan 4 jenis library. Yang pertama yaitu ada library OS yang digunakan untuk menjalankan perintah sistem operasi. Misalnya membersihkan layar terminal sebelum banner ditampilkan. Lalu yang kedua ada library time yang fungsinya untuk memberikan jeda waktu pada animasi loading sehingga animasi terlihat berjalan. Lalu yang ketiga ada library SYS yang digunakan untuk mengatur tampilan output di terminal khususnya agar animasi loading dapat bergerak dalam satu baris. Lalu yang keempat, yang terakhir, kami menggunakan library term color untuk memberikan warna pada teks sehingga tampilan program menjadi lebih menarik dan juga mudah dibedakan. Selanjutnya, kami di sini menggunakan 3 variabel global. Yang pertama yaitu program name, fungsinya untuk menyimpan nama aplikasi atau nama programnya. Lalu yang kedua ada author, fungsinya untuk menyimpan nama pembuat program. Lalu yang terakhir ada file name, itu fungsinya untuk menyimpan nama file yang akan digunakan ketika jadwal obat disimpan. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan dictionary interaksi obat yang kami beri nama drug interaction. Nah, drug interaction ini tuh gunanya untuk menyimpan segala macam daftar nama obat apa saja yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan sehingga dapat menyebabkan kontraindikasi. Nah, di sini sebagai contoh kami memasukkan bahwa aspirin itu tidak boleh diminum secara bersamaan dengan ibuprofen maupun warfarin dan seterusnya. Nah, data nama obat yang disimpan dalam dictionary ini nantinya akan digunakan oleh fungsi cek interaksi yang akan saya bahas nanti. Selanjutnya di sini kami menggunakan fungsi animasi loading. Nah, fungsi animasi loading ini digunakan untuk menampilkan animasi loading ketika program sedang memproses data. Nah, animasi ini tuh dibuat menggunakan perulangan, jeda waktu, dan perubahan simbol secara bergantian. Nah, fungsi animasi loading ini akan dipanggil ketika program membuka jadwal obat dan juga menyimpan data. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan fungsi animasi banner. Fungsi animasi banner ini tuh bertugas untuk menampilkan tampilan awal program yang isinya itu meliputi nama program, nama pembuat program, dan juga tampilan pembuka programnya. Nah, fungsi ini tuh dipanggil hanya satu kali ketika program mulai dijalankan. Selain itu, fungsi ini juga membersihkan layar terminal terlebih dahulu agar tampilan lebih rapi. Next, di sini kita menggunakan fungsi simpan ke file. Nah, fungsi simpan ke file itu tuh gunanya untuk menyimpan seluruh jadwal obat ke dalam file teks yang sudah kita beri nama jadwal obat txt. Nah, proses yang dilakukan oleh fungsi simpan ke file ini, yang pertama dia akan membuka file, yang kedua dia akan menulis nama pasien, yang ketiga dia akan menulis hari, yang keempat dia akan menulis sesi, yang kelima dia akan menulis daftar obat, lalu yang terakhir dia akan menutup filenya kembali.
Next, di sini kita menggunakan fungsi cek interaksi. Nah, yang tadi nih, fungsi cek interaksi itu gunanya untuk memeriksa apakah obat yang baru saja kita tambahkan ini memiliki interaksi berbahaya dengan obat yang sudah ada sebelumnya. Nah, output dari fungsi ini tuh ada dua, yaitu true dan false. Dia akan true jika obatnya itu aman dikonsumsi dan boleh disimpan, dan sebaliknya dia akan false jika obatnya berbahaya dan tidak boleh disimpan. Lalu di sini kami menggunakan fungsi main. Nah, fungsi main ini tuh semua proses utama yang ada di program ini tuh dilakukan dalam fungsi ini. Contohnya seperti menampilkan banner, menginput nama pasien, membuat jadwal obat, menampilkan menu, menjalankan pilihan menu, lalu juga mengakhiri program. Nah, dan terakhir di sini ada array 3 dimensi yang kami beri nama jadwal obat. Gunanya itu untuk menyimpan seluruh jadwal obat ke file teks nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sausan. Kepada Sausan disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai array 2 dimensi. Pada array 2 dimensi ini, nantinya kita akan menambah sesi waktu untuk mengkonsumsi obat baru. Nantinya yang akan kita simpan ke dalam program. Di array 2 dimensi ini juga ada menu utama kita, di mana menu ini akan muncul secara berulang sampai pengguna memilih untuk keluar. Di menu ini terdapat 3 menu. Yang pertama yaitu untuk menambah jadwal obat, kemudian ada melihat jadwal obat, dan juga untuk menyimpan dan keluar. Menu pertama untuk menambah jadwal obat, nantinya pengguna diminta untuk menyimpan obat baru. Nantinya prosesnya yaitu menginput nama obat baru, kemudian memvalidasi nama obatnya, mencek interaksi antar obatnya, kemudian menyimpannya ke array. Menyimpan nama obat baru ke dalam program, nantinya pengguna diminta untuk memvalidasi hari dan juga sesi. Pengguna diminta untuk memilih antara hari pertama atau hari kedua, dan juga sesi pagi, siang, ataupun malam. Menu kedua, pengguna diminta untuk melihat jadwal obat yang telah kita buat. Nantinya, array akan menyimpan obat yang baru kita masukkan setiap hari, setiap sesi, dan juga jenis-jenisnya, serta nanti akan memberikan edukasi terkait interaksi antar obat. Pada menu ketiga, nantinya program akan menyimpan jadwal konsumsi obat yang telah dibuat, juga akan menampilkan pesan terima kasih dan semoga lekas sehat. Terakhir, apabila pengguna salah memasukkan pilihan, nantinya program akan menampilkan pesan error. Terima kasih kepada Sausan. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program kami. Oke, baiklah, di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana program kami berjalan. Oke, yang pertama kita running dulu. Lalu masukkan nama pasien. Misalnya di sini nama pasiennya adalah Naila. Oke, lanjut. Di sini ditampilkan menu utama MedRemindernya. Ada menu tambah jadwal obat, yang kedua ada lihat jadwal obat, dan yang ketiga simpan dan keluar. Yang pertama itu kita harus memilih menu yang pertama terlebih dahulu. Lalu kita masukkan nama obatnya. Misalnya di sini kita masukkan obat bisoprolol. Lalu kita akan pilih hari. Dia cuma bisa pilih satu atau hari ke-1 atau hari yang kedua. Misalnya kita di sini pilih hari pertama. Lalu kita di sini akan diminta memasukkan sesinya, mau pagi, siang atau malam. Misalnya kita masukkan sesi pagi. Lalu di sini bisa kita tambah lagi jadwal obatnya, misalnya paracetamol untuk hari pertama juga, lalu untuk sesi pagi juga. Nah, terus bisa ditambah lagi, kita masukkan untuk ngecek kontraindikasinya. Paracetamol itu kan tidak boleh dicampur atau diminum secara bersamaan dengan ibuprofen. Jadi coba kita masukkan obat ibuprofen. Nah, di sini muncul nih peringatan interaksi obatnya kalau ini tuh tidak boleh diminum bersamaan gitu, kontraindikasi.
Jadi dari sinilah kita tahu bahwa ibuprofen itu tidak boleh diminum secara bersamaan dengan paracetamol. Next, kita masukkan lagi misalnya tambah jadwal obat, kita masukkan apa lagi ya? Warfarin misalnya untuk hari yang kedua. Lalu kita masukkan untuk sesi malamnya. Kita di sini bisa lihat menu yang kedua, lihat jadwal obatnya. Nah, loading. Nah, di sini sudah tertera ya. Nama pasien Naila. Hari pertama itu di sesi pagi kita akan minum bisoprolol dan paracetamol. Lalu hari keduanya pada sesi malam kita akan minum warfarin. Nah, karena tadi kita memasukkan ibuprofen itu dilarang karena sudah ada paracetamol, makanya di sini tidak ada ya dimasukkan ibuprofennya. Seperti ini. Nah, untuk obatnya ini tiap sesinya itu boleh berapa saja ya, makanya di dalam program tadi kita gunakan array 3 dimensi. Dia tuh nanti bisa memasukkan berbagai obat, tak terhingga banyaknya. Lalu di sini kita disuruh menekan enter untuk kembali ke menu awal. Nah, jika sudah, kita bisa pilih menu yang ketiga, simpan dan keluar. Oke, dia loading. Nah, ini dia. Datanya selesai disimpan. Terima kasih telah menggunakan Med Reminder. Semoga lekas sehat. Nah, untuk ngecek simpanan datanya ini di mana? Di jadwal obat txt ini, di file teksnya. Nah, kita lihat ya. Nah, sama kan? Di sini nama pasiennya sama-sama Naila. Lalu untuk hari pertama dia minum di pagi harinya bisoprolol dan paracetamol. Lalu untuk hari kedua pada malam harinya dia akan minum warfarin. Baiklah, cukup sekian presentasi dan juga demonstrasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Diva Safitri dan rekan saya Sausan Salwasabil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.